Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi tentang menelusuri lembaga negara. Perkenalkan anggota-anggota kelompok kami di sini, yaitu Muhammad Farhan, Muhammad Nizar, Ibnu Akila, Nandia Dian, Nisrina Hismi, dan Desti Silva. Nah, di sini kita ada pengertian lembaga negara. Apa sih lembaga negara itu? Lembaga negara merupakan badan atau organisasi yang tugas, fungsi, dan kewenangannya secara tegas diatur dalam Undang-Undang Dasar. Secara terminologi, lembaga negara memiliki arti yang berbeda-beda. Dalam bahasa Indonesia sendiri, disebut lembaga negara, badan negara, atau organ negara. Jadi, lembaga negara dapat diartikan sebagai suatu badan, organisasi, dan alat negara yang dibentuk dalam rangka menjalankan tugas-tugas negara yang diberikan kepadanya oleh undang-undang dan merupakan bagian dari sistem pemerintahan. Nah, lalu di sini ada ciri-ciri lembaga negara. Yang pertama itu, setiap lembaga negara memiliki struktur organisasi yang jelas dalam pemerintahan. Nah, yang kedua, lembaga negara menjalankan fungsi-fungsi kenegaraan sesuai dengan bidang politik, agama, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Lalu, lembaga negara dapat dibentuk oleh konstitusi, undang-undang, atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di suatu negara. Nah, yang keempat, keberadaan lembaga negara terdapat di pusat pemerintahan atau di daerah teritorial kewenangan pemerintah. Lalu, lembaga-lembaga negara yang ada di Indonesia meliputi lembaga legislatif, lembaga eksekutif, dan lembaga yudikatif. Lembaga legislatif bertugas untuk membuat undang-undang. Nah, lembaga eksekutif bertugas untuk menjalankan dan mengimplementasikan undang-undang tersebut. Lalu, lembaga yudikatif bertugas menegakkan hukum dan keadilan secara independen. Dalam menjalankan tugasnya, setiap lembaga negara harus mematuhi prinsip-prinsip demokrasi dan menjunjung tinggi hak asasi manusia serta berpegang pada nilai-nilai keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan profesionalitas. Setiap lembaga negara juga harus memperhatikan prinsip-prinsip pemerintah yang bersih, good governance. Lalu di sini ada kedudukan dan fungsi lembaga negara. Kedudukan lembaga negara. Sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945, MPR adalah lembaga tertinggi negara. Setelah amandemen, semua lembaga negara memiliki kedudukan yang setara. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Nah, selanjutnya merupakan bagian penataan kekuasaan lembaga negara. Bagian dibagi menjadi dua bagian besar. Yang pertama adalah lembaga negara tingkat pusat yang terdiri dari KPU, BPK, Bank Sentral, Presiden, DPR, MPR, DPD, MA, MK, dan KY. Yang kedua, lembaga negara tingkat daerah terdiri dari pemerintah provinsi seperti gubernur dan DPRD, pemerintah kabupaten atau kota seperti bupati, wali kota, dan DPRD, lembaga peradilan tingkat daerah seperti peradilan umum, agama, militer, dan TUN. Nah, bagian di bawah menampilkan 3 cabang kekuasaan. Yang pertama ada legislatif, yaitu DPR. Tugas utamanya membentuk undang-undang. Yang kedua ada eksekutif, yaitu presiden. Tugas utamanya memegang kekuasaan pemerintahan. Dan yang terakhir ada yudikatif, yaitu MA dan MK. Tugasnya menyelenggarakan kekuasaan kehakiman yang merdeka. Selanjutnya ada fungsi lembaga negara. Fungsi yang pertama yaitu lembaga negara yang menjalankan fungsi secara langsung atau bertindak untuk nama negara dan atas nama negara, seperti lembaga kepresidenan, DPR, dan lembaga kekuasaan kehakiman. Lembaga yang menjalankan fungsi ini disebut alat kelengkapan negara. Yang kedua, lembaga negara yang hanya menjalankan fungsi administrasi negara. Lembaga ini menjalankan tugas administratif yang tidak bersifat ketatanegaraan. Disebut sebagai lembaga administratif di Indonesia, contohnya ialah Lembaga Administrasi Indonesia atau LAN. Yang ketiga, lembaga negara penunjang atau badan penunjang yang tugasnya untuk menunjang fungsi alat kelengkapan negara. Lembaga ini disebut sebagai auxiliary organ atau agensi. Contohnya, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. BPK dalam struktur lembaga negara sifatnya sebagai pelengkap dan fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintah, khususnya pengawasan di bidang keuangan. Selanjutnya ada peran lembaga negara dalam berbagai bidang. Peran umum lembaga negara.
Lembaga negara membantu pemerintah mewujudkan tujuan negara seperti melindungi segenap bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan menciptakan keadilan sosial. Hubungan antar lembaga bersifat kontrol dan kerjasama agar pemerintah berjalan efektif dan efisien. Peran lembaga negara dalam bidang politik. Yang pertama, membentuk norma-norma kenegaraan yang berupa undang-undang atau produk hukum di bawah dasar negara. Yang kedua, melaksanakan norma atau ketentuan yang telah disepakati bersama. Yang ketiga, menjalankan fungsi pengawasan. Yang keempat, menjalin kerjasama baik dalam negeri atau luar negeri. Yang kelima, menumbuhkan kesiapan dalam menghadapi berbagai ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Contoh perannya, Komisi Pemilihan Umum atau KPU menyelenggarakan pemilu, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR menyuarakan aspirasi rakyat, Presiden menjalankan sistem pemerintahan demokratis. Peran lembaga negara dalam bidang ekonomi. Yang pertama, menjaga kestabilan nilai rupiah. Yang kedua, mengatur kegiatan ekonomi dari pelaku usaha. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas nasional. Yang keempat, melindungi konsumen dan produsen. Yang kelima, mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Koordinasi dilakukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Contoh perannya, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK mengaudit pengelolaan keuangan negara oleh pemerintah. Bank Indonesia menjaga kestabilan nilai rupiah dan inflasi. Peran lembaga negara dalam bidang sosial. Yang pertama, menyediakan jaminan sosial. Yang kedua, memberdayakan masyarakat rentan. Yang ketiga, memberikan perlindungan sosial. Yang keempat, menangani masalah fakir miskin tanpa diskriminasi. Contoh perannya, Presiden dan Kementerian Sosial menjalankan program bantuan sosial, penanggulangan kemiskinan, dan jaminan sosial. Kementerian Pendidikan dan Kesehatan menjamin akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan. DPR mengawasi pelaksanaan program sosial dan menyetujui anggaran untuk pendidikan dan kesehatan. Lalu, peran lembaga negara dalam bidang budaya. Yang pertama, melestarikan dan mengembangkan budaya nasional. Yang kedua, memberikan arahan kebijakan budaya. Yang ketiga, mendukung kegiatan budaya masyarakat. Contoh perannya, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Mereka menyusun dan melaksanakan kebijakan kebudayaan nasional. Lalu, peran lembaga negara dalam bidang pertahanan. Yang pertama, menyusun dan melaksanakan kebijakan pertahanan. Yang kedua, menjaga kedaulatan dan wilayah negara. Yang ketiga, menangani pengelolaan aset pertahanan dan pengawasan pelaksanaan tugas pertahanan. Contoh perannya, Kementerian Pertahanan. Mereka menyusun strategi pertahanan negara. Lalu Tentara Negara Indonesia, mereka melaksanakan operasi pertahanan sesuai perintah Presiden. Nah, yang selanjutnya, peran lembaga negara dalam bidang keamanan. Yang pertama, menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Yang kedua, melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Yang ketiga, menegakkan hukum demi ketentraman publik. Contoh perannya, Polri melaksanakan fungsi keamanan dalam negeri, termasuk penegakan hukum dan perlindungan masyarakat. Nah, yang kedua itu BNPT, BNN, dan lembaga tambahan lain. Mereka untuk menangani terorisme dan narkotika. Jadi kesimpulannya adalah, lembaga negara berperan penting dalam berbagai bidang kehidupan seperti politik, sosial, ekonomi, budaya, pertahanan, dan keamanan. Setiap lembaga memiliki tugas sesuai fungsinya, tapi saling bekerja sama untuk menjaga keadilan, kesejahteraan, dan keamanan negara. Sebagai warga negara, kita harus memahami, menghargai, dan mendukung kinerja lembaga-lembaga tersebut demi kemajuan bangsa. Sekian presentasi yang kami sampaikan dari kelompok 5. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.